Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih. Berjumpa kembali dengan Suara Veritas Sekolah Santa Maria Cirebon. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 23, ayat 27 sampai dengan 32. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu kesempatan, saya bertamu di sebuah keluarga. Mereka menyiapkan hidangan yang sangat lezat. Hanya ada satu kekurangan saat keluarga tersebut menuangkan air ke dalam semua gelas. Airnya terlihat kotor, padahal gelas dan tempat airnya sangat bersih. Saya memperhatikan keluarga tersebut. Keluarga tersebut sangat bingung dengan keadaan air yang sangat kotor itu. Lalu saya mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan bagian dalam tempat air itu belum bersih. Dan ternyata memang benar demikian. Mereka hanya melihat tempat airnya bersih hanya dari luarnya saja dan langsung mengisi air minumnya. Akibatnya adalah air kotor dimasukkan ke dalam gelas minum. Pengalaman ini mau menggambarkan cara pandang manusiawi kita ketika kita lebih mengutamakan bagian luarnya saja dan seringkali lupa pada bagian dalamnya, seperti tempat air tadi. Dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan para kaum Farisi karena pribadi mereka seperti kubur. Kita tahu bahwa pada bagian luar kubur tampaknya begitu bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan bau, tulang belulang, dan kotoran. Demikian hidup mereka penuh dengan kepura-puraan. Para ahli Taurat dan kaum Farisi juga dikecam karena membangun makam para nabi dan pura-pura menyesal bahwa seandainya mereka hidup pada zaman dahulu pasti tidak akan membunuh para nabi. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi. Lalu Yesus mengakhiri kecaman ini dengan mengatakan, penuhilah takaran leluhur, karena mereka jugalah yang akan membunuh Yesus sendiri. Yesus tidak hanya mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi. Ia juga mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi modern yang selalu berpura-pura dalam perilaku hidupnya. Bisa di dalam keluarga, hidup gereja, dan tempat kerja. Bila kita hitung, dalam sehari berapa kali kita bersikap pura-pura terhadap sesama, mungkin Yesus akan berkata lebih keras kepada kita semua yang mengikutinya. Celakalah, karena sukacita puasa
ketika nama Tuhan dimuliakan, bukan ketika nama diri dimuliakan karena kedudukan yang terpandang di muka sesama. Mari kita tunduk dan memohon ampun dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, banyak kali kami bersikap berpura-pura terhadap Engkau dan sesama kami. Bantulah kami hari ini untuk berubah menjadi orang yang mampu mengasihi seperti Engkau sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.